mendasari, sebentar saya sebelum ke sana ya. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang replikasi DNA. Kira-kira replikasi DNA ini ada hubungannya enggak dengan pembelahan sel? Nah, ini saya butuh jawaban dulu baru saya bisa lanjut kuliah. Silakan salah satu, salah dua menjawab. Ada hubungannya enggak replikasi itu dengan pembelahan sel? Silakan. Ada. Ada Ibu. Ada Ibu. Berarti sudah setengah paham. Ada hubungannya enggak replikasi DNA itu dengan PCR? Ada. Loh, Ada berarti, Ibu. berarti sudah bisa ini replikasi DNA. Bu Nurma nggak usah ngisi kuliah ya. Sudah dong Bu. Jangan Ibu. Ya, berarti kalau sudah paham itu, insya Allah kalian sudah mempunyai gambaran besar. Memang iya, jadi replikasi DNA itu mengawali terjadinya pembelahan sel. Jadi itu bagian dari sentral dogma yang terkait dengan pembelahan sel. Sentral dogma yang satu lagi itu terkait dengan sintesis protein. Jadi berbeda. Replikasi DNA dengan sintesis protein itu hal yang berbeda. Jangan dicampur. Tapi keduanya itu bagian dari sentral dogma yang penting yang harus dipahami sebagai dasar biologi molekuler. Terus yang kedua, replikasi DNA itu adalah hal yang menginspirasi PCR. Jadi mesin PCR itu sebenarnya terinspirasi dari proses replikasi DNA. Seperti apa sih? Ya, replikasi DNA itu replika, berarti menggandakan. Jadi DNA itu memperbanyak dirinya sendiri. Luar biasa ya. Kalau RNA nggak bisa memperbanyak diri sendiri. Yang bisa itu hanya DNA. Ya. Saya share screen PPT untuk hari ini. Tapi di Ifikes itu sudah saya upload 2 video yang menjelaskan detail dari proses replikasi. Oke, saya awali dulu ya. Jadi replikasi DNA ini adalah suatu proses ketika DNA itu memperbanyak dirinya sendiri. Dari satu untai yang double helix, dia nanti akan menggandakan dirinya menjadi 2. Jadi yang paling kiri ini awal, yang paling kanan ini hasilnya. Jadi ada 2 untai baru, double helix. Yang satu memiliki strand lama berwarna biru. Ya, strand satu lagi yang oranye ini berarti yang baru. Jadi setiap molekul DNA yang baru itu memiliki untai lama dan untai baru. Itu gambaran singkat dari replikasi DNA. Ya. Nah, sebenarnya terjadi di mana replikasi DNA itu pertanyaan yang penting, ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Replikasi DNA itu terjadinya di dalam, kalau di dalam sel eukariot berarti di dalam nukleus ya, karena diawali dari DNA kromosom. Kalau di bakteri bagaimana? Bakteri kan tidak memiliki nukleus, Bu. Ya, tetapi tetap ada DNA yang disebut kromosomal, yaitu DNA yang menyangkut hajat hidup bakteri itu. Jadi yang panjang banget. Kalau yang pendek melingkar itu plasmid, tapi kalau yang melingkar tapi besar itu kromosoma. Nah, disitulah terjadinya replikasi DNA pada prokariot. Ya. Dan kapan terjadinya replikasi DNA? Ini ternyata pada saat fase S. Kalau kalian belajar dulu pembelahan sel waktu SMA, itu ada fase S. Di situ sebenarnya terjadinya pembelahan atau penggandaan DNA. Tapi waktu SMA kan nggak disebut, ya mungkin nggak disebut DNA-nya gitu. Nah, fase S ini merupakan bagian dari fase interfase, jadi kayak istirahat gitu dalam siklus pembelahan. Sebenarnya nggak istirahat, di situ tuh terjadi pembelahan atau bukan pembelahan atau penggandaan DNA. Nah, jadi sekali lagi, kalau pada sel eukariot replikasi itu terjadi di dalam nukleus, sementara di prokariot karena tidak memiliki nukleus terjadinya di sitosol, tetapi pada kromosomal DNA-nya. Kita tetap menyebut kromosomal walaupun nggak ada kromosomnya ya. DNA itu hanya benang-benang kromatin gitu ya. Nah, di sini kalau kita ada siklus pembelahan sel,
mitosis itu kan ada profase, metafase, anafase dan lain. Nah, di S fase inilah sebenarnya terjadinya replikasi DNA. Nah, tujuannya apa toh sebenarnya replikasi DNA? Ya. Jadi, sebelum sel-sel itu membelah diri, perlu dibuat salinan atau kopi DNA supaya nantinya setiap sel yang baru itu memiliki informasi genetik yang lengkap. Jadi ketika sel itu membelah kan identik ya. Jadi supaya identik DNA-nya harus digandakan dulu karena sifat itu ditentukan oleh DNA. Jadi anakan itu harus memiliki sifat yang sama dengan induknya gitu, diturunkan gitu. Nah, kalau terlambat replikasi DNA-nya, maka nanti anak-anaknya mungkin akan memiliki informasi genetik yang nggak lengkap, gitu ya. Jadi harus diawali di depan. Penggandaan DNA itu harus dilakukan di depan sebelum terjadinya pembelahan sel atau sebelum menghasilkan sel anakan. Nah, di zaman dulu itu ada 3 dugaan gitu. Sebenarnya replikasi DNA itu terjadinya kayak gimana toh? Apakah terjadinya itu semi konservatif, apakah konservatif, apakah dispersif. Jadi ini ada 3 hipotesis digambarkan di sini. Kalau yang dispersif, maka antara orang tua dan anaknya itu kayak mix gitu ya. Jadi selang-seling, ada yang untai apa itu ada sekuen baru gitu tersisipkan masing-masing gitu. Jadi belang-belang. Itu kalau yang dispersif. Kemudian ada yang konservatif. Kalau konservatif itu artinya yang strand yang lama, double helix yang lama tetap lama, kemudian nanti akan muncul double helix baru dengan dua-duanya ini strand baru. Kemudian ada hipotesis yang ketiga yaitu semi konservatif, yaitu dari 2 DNA hasil penggandaan tadi, masing-masing itu memiliki untai lama dan untai baru. Nah, dari 3 hipotesis ini yang paling benar ternyata adalah yang semi konservatif. Jadi setiap hasil penggandaan itu akan memiliki untai yang lama dan untai yang baru, tidak selang-seling seperti yang dispersif ataupun yang lama dengan lama, baru dengan baru enggak. Jadi lama dengan baru, untai lama dengan baru itu bergabung. Misalnya lama itu dari orang tua, dari indukan, yang baru itu hasil penambahan DNTP ya, penambahan basa-basa yang baru gitu. Nah, ini dasarnya adalah eksperimen Michelson dan Stahl. Disinilah terbukti bahwa hipotesis yang benar itu adalah semi konservatif, bahwa DNA hasil replikasi itu akan mengandung untai yang lama dan ada untai yang baru, masing-masing sama. Ya, 2 DNA yang terbentuk itu. Ini dengan labeling ya. Oke, jadi ini nama percobaannya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kok bisa semi konservatif itu bagaimana, Bu? Jadi untai DNA ini akan membuka ya. Jadi pada titik yang mengawali proses replikasi disebut origin of replication. Origin of replication itu titik di mana DNA itu akan mulai membuka. Terus karena membuka begini kan tidak berpasangan, padahal kan masing-masing itu harus berpasangan ya, maka nanti akan ada penempelan di NTP yang baru. Jadi basa-basa nitrogen yang baru pasangannya, misalnya komplemennya adenin kan dengan timin ya, nanti berarti apa itu basa yang menempel pada A nanti T. Sementara T yang terpisah ini nanti akan ditempeli dengan A. Dengan adenin kan gitu ya, masing-masing ditempeli komplement sehingga akan terbentuk anakan ini ya. Jadi untai anaknya yang biru muda. Ini akibatnya nanti akan dihasilkan 2 untai DNA yang masing-masing memiliki strand lama dan strand yang baru. Yang biru muda itu hasil penempelan. Penempelannya ini dikatalis oleh enzim ya. Enzim apa? Nanti kita lihat di dalam prosesnya. Oke, jadi bisa dikatakan setiap untai DNA yang bereplikasi itu berperan sebagai cetakan. Jadi biru tua ini, dua-duanya ini akan menjadi cetakan. Membuka masing-masing cetakan ditempeli oleh nukleotida yang baru, sehingga terbentuk untai yang baru yang berwarna biru muda ini ya. Nah ini, jadi seperti ini. Nanti setiap double helix ini akan membentuk
sel baru ya, sebenarnya asal usul dari sel yang baru itu ketika DNA ini menjadi dua, menggandakan diri, akibatnya akan terbentuk dua sel, akan terbentuk sel anakan yang baru. Jadi kesimpulannya untai baru itu akan terdiri dari setengah untai induk dan setengah untai DNA yang baru. Itu prinsip dari model semi konservatif. Nah, kita harus mengenal ini dulu ya sebelum kita ke detail proses replikasi itu, kita harus memahami makna untai ganda antiparalel. Jadi nukleotida di dalam kerangka DNA itu kan memiliki fosfat yang terikat pada gula. Terikatnya di mana fosfatnya? Di karbon 3 absen dan 5 absen. Nih ya, kalau kita lihat sebelah kanan, jadi fosfatnya itu terikat pada C yang nomor 3 dan nomor 5. Jadi istilah 5 ketiga itu sebenarnya berasal dari tempelan fosfatnya itu pada gula. Dan ini penting ternyata penomoran ini karena nanti akan menentukan arah membaca basa nitogennya. Jadi kalau kita lihat paling kiri ini, jadi untai yang kiri ini kan 5-3-nya kan ke bawah, 5-3. Berarti nanti kita membaca basa nitrogennya itu ACGT. Gitu. Sebaliknya yang sebelah kanan itu kan 5-3-nya ke atas. Jadi 5-nya di sini, 3-nya di sini kan ke atas nih. Berarti kita membacanya ACTG, ACGT maaf. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya sebenarnya kalau dari arah kiri, dari atas bawah, yang kiri dengan bawah atas kanan itu sama. ACGT, yang sini juga ACGT. Nah, ini baru benar membacanya. Jadi kita tuh harus membaca DNA sesuai dengan urutan 5 absen ke 3 absen. Itu sudah perjanjian internasional ya untuk membaca bahasa nitrogen supaya tidak terbaca 2 kali. Nanti kalau kita membaca 5-3 terus yang kiri dibaca 3-5, itu nanti jadinya seperti ada 2 untai DNA yang berbeda pada ini untai yang sama. Ya, kita boleh membaca yang sini sebagai forward atau yang sebelah kanan ini sebagai reverse. Urutannya sama. Forward sama reverse itu sebenarnya urutannya sama. Ya, jadi ini pemahaman kita terhadap cara membaca urutan basa. Konsekuensinya dari penempelan fosfat di 5 absen dan 3 absen ini, maka pembacaan urutan basa DNA memiliki arah selalu dari 5 absen ke 3 absen. Itu tadi sudah perjanjian, enggak 3 ke 5 ya, salah, enggak ke 3, dari 3 ke 5, tapi 5 ke 3. Strand komplement dibaca dari arah yang berlawanan. Kenapa ya harus berlawanan? Supaya kalau dari yang sebelah kiri ACGT, dari kanan juga ACGT, nggak berubah. Gitu. Nah, konsekuensi dari antiparalel ini, komplement ini yang dibaca dari 5 ke 3, itu juga akan menyebabkan dalam proses replikasi nanti itu 2 untai DNA yang membuka tadi ya, itu mengalami penempelan basa nitrogen yang berbeda mekanismenya. Kalau yang satu strand yang satu itu disebut leading. Jadi salah satu itu kalau sudah disebut leading, maka strand yang lainnya disebut lagging. Ya, ini harus dihafalkan memang kalau yang bagian ini. Jadi enggak dua-duanya leading. Kalau yang satu, misalnya Bu, saya yang untai kanan saya sebut leading, berarti satunya lagging. Kalau yang kiri saya sebut lagging, berarti yang kanan leading. Jadi jangan dua-duanya leading atau jangan dua-duanya lagging. Salah satu harus lagging ataupun leading karena aturan 5-3 ini. Seperti apa tuh Bu maksudnya? Gitu ya. Jadi 5 ke 3 itu kita membacanya dari atas ke bawah untuk untai yang kiri. 5 ke 3 itu dibaca dari bawah ke atas untuk untai yang kanan. Ini akan menentukan nanti proses penempelan nukleotida pada saat terjadinya replikasi. Tidak dua-duanya itu leading strand. Yang satu leading, yang satu lagging. Nah, sebelum kita ke replikasi, kita pahami dulu ya ikatan dalam DNA itu kan ada ikatan yang mudah putus. Jadi yang titik-titik merah ini ikatan hidrogen ini mudah putus ya. Jadi antara untai DNA yang satu dengan untai DNA terhubung dengan
ikatan hidrogen. Kalau antara T dan A kan 2 ikatan hidrogennya, antara G dan C itu ada 3 ikatan hidrogen, sehingga untuk memutuskannya lebih sulit. Jadi ada yang bilang ikatan antara G dan C itu lebih kuat daripada AT, itu betul karena ikatan hidrogen ini. Nah, nanti pada saat replikasi ikatan hidrogennya akan putus ya pada titik origin of replication. Jadi titik awal replikasi itu akan memutuskan ikatan hidrogen ini. Sementara yang ikatan yang kuat, jadi antara ini gula fosfat ini kuat ya. Ini adalah rangka DNA, ini ikatannya lebih kuat, jadi tidak akan putus pada saat proses replikasi. Ikatannya disebut fosfodiester ya, ikatan kovalen fosfat ini kuat dibanding ikatan hidrogen. Hidrogen tuh putus pada temperatur hampir 100 gitu ya, putus. Nah, jadi kalau DNA itu kan 2 untai, maka saat mau melakukan replikasi akan ada gelembung begini, yang kita sebut tadi origin of replication. Kalau di eukariot, titik-titik replikasinya bisa banyak ya, bisa banyak. Tapi kadang hanya 1 misalnya ya. Nah, ini ada yang disebut parental strand, jadi yang biru tua, yang lama. Nah, untai yang baru, yang hasil penambahan nukleotida, ya, itu disebut anak, strand anakan atau daughter. Daughter itu anak perempuan ya, tapi ini DNA itu enggak laki-laki, enggak perempuan ya, ini strand anak. Terus kemudian membentuk yang namanya garpu replikasi ya, jadi ini kayak garpu gini, membuka. Nah, nanti yang warna biru muda ini akan terpisah ya, masing-masing menempel pada parental-parentalnya, dan nanti akan terbentuk dua strand baru. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di gambar sebelumnya sama. Nah, ini kalau di gambar mikroskop tuh kayak gini. Posisi DNA tuh pada saat mau melakukan replikasi itu kan DNA itu kan seperti benang-benang begini ya, tapi sudah terurai begini. Nah, ada gelembung-gelembungnya ini yang panah-panah, ini gelembung. Ternyata inilah yang disebut dengan origin of replication. Kalau di gambar kartun kan kayaknya bagus ya, tapi kalau di gambar mikroskopnya ya agak membingungkan, ini gelembungnya di mana sih? Oh, yang ini gitu ya. Tapi ini nyata ya, jadi teori tentang replikasi ini berdasarkan gambar mikrograf ini. Nah, kita gambarkan seperti ini versi animasinya. Nah, ini kan ada garpu ya. Nah, garpu ini kan bisa aja nutup lagi. Makanya supaya nggak nutup lagi, itu akan ditempeli dengan enzim. Ya, kan pertamanya membuka, DNA itu membuka. Maka akan ditempeli enzim helikase. Tujuannya supaya nggak nutup lagi, gitu ya, disangga, gitu, distabilkan dengan single stranded binding protein supaya tidak menutup kembali. Nah, jadi helikasenya yang berwarna kuning. Terus ada ini single stranded binding protein yang warna biru muda kecil-kecil, ini juga mengikat ya. Jadi kalau misalnya ada yang tali gitu ya membuka, kita sangga, selain kita sangga ini juga diikat dulu, karena kalau nggak diikat nanti kan terurai ya, seperti spiral gitu akan mengurai. Nah, itu juga diikat gitu oleh single stranded binding protein. Nah, kemudian selain itu juga ada lagi DNA yang memastikan pencegahan untuk penguraian. Jadi supaya untai DNA itu tidak mengurai di bagian hulu, itu ditempeli dengan DNA gyrase atau girase. Jadi kalau bahasa Indonesianya girase, tapi kalau bahasa Inggrisnya gyrase. Jadi ada 3 yang memastikan garpu replikasi tetap terbuka. Karena ini timin kan gitu ya. Nah, sampai sini udah jelas ya. Ada titik origin, titik awal replikasinya ada penyangga, ada helikase, ada girase, dan ada protein bindingnya ini ada, berarti siap untuk ditempeli nukleotida. Nukleotidanya dari mana, Bu? Nah, dari sel-sel kita ini sebenarnya tersedia nukleotida ya, dari nutrisi yang kita makan sebenarnya itu akan menyediakan nukleotida yang cukup gitu. Sekarang next masalah berikutnya adalah penempelan nukleotidanya itu bagaimana? Apakah sama penempelannya pada strand yang atas dengan strand yang bawah? Apakah satu demi satu nukleotidanya itu akan menempel, terus yang atas itu dari kiri ke kanan, yang kan ternyata tidak ya. Jadi antara strand yang satu dengan strand yang kedua ini penempelan nukleotidanya tidak sama.
Jadi kalau yang atas nih misalnya kita sebut sebagai leading strand, itu penambahan nukleotidanya itu satu demi satu. Tetapi kalau yang lagging strand, penambahan NTP ataupun basa nitrogen tidak satu demi satu, tetapi harus melalui penempelan fragmen Okazaki. Ya, jadi seperti apa itu perbedaannya antara unta yang satu dengan unta yang kedua? Sebelum ke sana, replikasi tahap kedua itu melibatkan RNA primase. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah primer, ya, sebenarnya pada proses replikasi DNA itu juga ada primer. Primer itu mengawali penempelan nukleotida. Jadi yang memberi arah, di sini loh nempelnya, itu tuh adalah primer. Kita sebut RNA primase. Jadi ini adalah bagian kecil dari RNA yang akan menempel pada titik 3 absen dari cetakan. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan penambahannya itu ada di mana? Gitu. Jadi arahnya kan 5/3 ya. 5/3 itu maksudnya yang warna merah. Jadi kalau kita ada cetakan 5/3 seperti ini, yang bawah ini 5/3-nya itu dari kanan ke kiri, maka penambahan nukleotida itu arahnya harus 5/3, itu berarti yang merah dari kiri ke kanan. Jadi primase itu akan bergerak ke sana. Itu nanti penambahan, kan ini yang merah ini RNA primer ya. Jadi ini akan memberi arah, kamu ke arah yang panah orange ini loh. Karena ini sudah tak kasih tanda 5. Jadi RNA primer itu akan memberikan titik 5 absennya. Kemudian nanti nukleotida itu akan menempel ke arah 3 ya, dari 5 ke 3 gitu. Parentalnya itu kan berarti yang hitam ya, cetakan. Jadi dia akan menempel primase ini pada titik 3 absen, dia sendiri itu berlabel 5 absen. Sehingga arah 3 absennya bisa ditebak. Oh, berarti arahnya ya ke arah ke kanan ini ya. Kalau dibalik, Bu, misalnya yang bawah itu enggak 3 absen, 5 absen, tapi 5 absen, 3 absen. Ya udah, nanti primasenya nempel di 3 absen, dia sendiri sebagai 5 absen, nanti dia akan diikuti penempelan nukleotida. Jadi kayaknya memberi arah primer itu ya. Di sini mulainya gitu. Jadi untuk memulai penempelan di NTP. Jadi perannya sangat penting primer pada saat replikasi ya. Nah, langkah ketiga adalah penambahan ya, penambahan nukleotida yang akan menjadi strand anak secara komplement dengan bantuan enzim DNA polimerase. Jadi polimerase itu kayak menggabungkan gitu ya, nukleotida yang satu dengan komplemennya. Itu yang menggabungkan adalah DNA polimerase. Nempelnya bagaimana ya komplemennya? Kalau timin nanti yang nempel adenin. Kalau kalau sitosin berarti guanin kan gitu ya. Guanin ini ada 3 ikatan hidrogen, kalau antara timin dan adenin itu 2 ikatan hidrogen. Jadi penempelannya 5/3 ya. Dari 5 ke 3. Ya. Nah, kemudian tahap terakhir itu adalah penghilangan. Jadi RNA primer yang tadi menempel itu akan didegradasi, diganti oleh DNA. Karena kan ini kan mau menggandakan DNA ya. Jadi RNA ini nempelnya hanya sementara, RNA primase, RNA primernya ini. Karena kan kalau RNA kan ada urasilnya ya, supaya jadi DNA urasilnya itu harus diganti dengan imin kan gitu ya. Nah, nanti akan didegradasi. Primer tadi hanya memberi arah. Jadi penempelan ini bagian yang warna merah, maaf yang merah. Nah, yang merah ini primase, yang merah ini sementara ya, hanya memberi arah di sini. Habis itu ketika sudah ada penambahan nukleotida, maka dia akan terdegradasi, akan diganti dengan DNA. Urasilnya diganti dengan timin. Karena kalau masih nempel RNA di situ, nanti jadinya bukan DNA. Ya. Nah, ini yang paling penting karena kadang-kadang masih kebingungan. Kenapa sih kok penambahan nukleotida itu enggak satu-satu di kedua untai gitu ya? Ini tuh karena ada aturan 5/3 tadi sehingga tidak memungkinkan yang atas dan bawah ini masing-masing ditambah dengan nukleotida. Dan nanti seolah-olah DNA ini menjadi kayak terpisah gitu ya kalau itu terjadi gitu.
Kita ulangi dulu tadi pembukaan garpu disangga oleh helikase dan gairase dan ada protein yang menyangga bonding. Kan sebenarnya pertumbuhan penambahan nukleotida itu kan membuka ya. Ini kan penambahan nukleotida akan membuka. Gitu ceritanya. Nah, karena aturan 53, maka yang akan ditempeli oleh nukleotida adalah titik yang 3 absen tadi kan ditempeli primer ya. Nah, disitulah mulai penambahan nukleotida. Nah, jadi dari 5 ke 3 kan? Ini 3 absen yang bawah ya. Di titik ini kan primernya nempel. Sehingga dia sendiri itu memberi tanda saya adalah 5 absen sehingga penambahan nukleotida ya berarti di depannya gitu kan. Nah, ini ditambah yang dicentang ini ya. Nah, itu penambahannya sesuai panah yang berwarna biru dari 5 ke 3. 1 nukleotida nempel. Nah, sekarang masalahnya di strand yang satunya, bisa nggak penambahan nukleotida itu satu demi satu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa karena 3-nya ada di sini, nanti primer nempel di sini, menambahnya bagaimana? Ini suara. Iya, Bu. Nah, kan kepengennya begini ya, dari 3 ke 5. Tapi nanti kan jadinya tempok ya di sini ya. Misalnya tempok bahasa Jawa tuh apa ya? Kayak ini ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kita menambah dari 5 ke 3-nya kan ke arah mana gitu ya. Kalau ini kan 5 ke 3-nya sesuai panah berwarna biru. Tapi kalau yang ini 5 ke 3 kan jadi panah yang sebaliknya. Kan nanti jadi arahnya ke sana loh, ini jadi nggak ketemu gitu loh. Double helixnya yang satu ke kiri, satu ke kanan lah nggak ketemu. Padahal maunya beriringan terjadinya replikasi itu sehingga untai yang bawah ini disebut leading, ya. Lah yang atas ini disebut lagging, artinya dia butuh bantuan untuk bisa arahnya bisa 53 tanpa meninggalkan untai bawah. Jadi selalu beriringan gitu. Nah, berarti harus begini kan panahnya supaya ini berdekatan terus gitu loh. Apa itu anakan, jadi untai anakan tuh berdekatan dengan yang bawah. Kalau arahnya sama-sama tadi panah ke kiri nanti 53-nya itu jadi gimana ya? Jadi saya susah menjelaskannya ya. Jadi pokoknya nggak bisa beriringan gitu penambahan di NTP-nya. Nah, supaya beriringan selalu sejalan itu arahnya harus begini. Dan ini membutuhkan fragmen-fragmen untuk mengarahkan penambahan nukleotida ini sesuai dengan arah 53 ini dibantu dengan yang namanya fragmen Okazaki. Nah, jadi tadi keterbatasan dari DNA polimerase 3 itu hanya bisa menempel pada 3 absen dari DNA strand yang lama, yang existing gitu ya. Jadi dia hanya bisa nempelnya di 3 absen. Nah, ini kan 3 absennya yang satu di bawah kanan, yang satu di kiri atas ini kan beda posisinya ya. Itu juga menyebabkan nggak bisa penambahan DNA-nya itu tidak sama antara yang leading strand dengan yang satunya itu nggak bisa sama. Nah ini, jadi kalau yang bawah itu penambahannya 1 demi 1, nukleotida mengikuti primer RNA primer tadi. Kalau yang atas itu dibantu dengan fragmen Okazaki. Jadi penambahannya seperti ini. Ini penemunya ya, Okazaki ya. Dia mendapatkan Nobel. Karena dulu orang bingung, ini gimana ya penambahan DNA-nya untuk strand yang satunya gitu. Nah, ini dibantu dengan enzim yang namanya ligase, jadi akan menyambungkan. Kalau fragmen Okazaki itu kan kayak terpisah-pisah ya. Terus bagaimana Bu supaya menyatu itu nanti ada enzim yang namanya ligase yang akan menyambung. Jadi sekali lagi yang bawah ini disebut leading strand, nah yang atas yang ada fragmen Okazaki itu disebut lagging. Jadi lag itu kayak ada jeda-jedanya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau leading strand itu sintesis DNA-nya itu continue. Sementara kalau lagging strand itu tidak continue, ya. Nah, bertahap. Oke, nah ini suaranya keras banget. Ini apa? Nah, primasanya nempel. Nah, terus ada enzim polimerase di situ membantu menggabungkan nukleotida. Sementara yang fase lagging itu penambahannya seperti ini, ya. Jadi bertahap.
Jadi kalau yang leading itu seolah-olah membuka untai, sementara yang lagging ini mengisinya, tapi supaya beriringan dia mengarahkannya begini, pendek-pendek, supaya tetap sejalan dengan yang bawah. Karena kalau masing-masing itu semuanya continue, nanti yang satu itu arah ke kiri, satu ke kanan, nggak ketemu. Ya, double helix ganda apa itu namanya anaan dan orang tua yang baru dari DNA yang baru itu nanti nggak bisa ketemu. Yang satu itu yang diperbanyak sana, yang sini diperbanyak sini, ini nggak ketemu, nggak jadi dua nanti. Ya, oke. Jadi penambahan ini RNA primer ini dibantu oleh enzim yang namanya primase sebagai starter, ya sekuen awal, ya juga untuk memberikan arahan kepada DNA polimerase 3. Jadi kesimpulannya Okazaki fragmen itu terbentuk karena sintesis DNA itu hanya bisa dari arah 5 ke 3. Nah sekarang kan tadi ada penempelan RNA yang merah ini ya, kan ini kan primer hanya untuk menandai titik awal penambahan nukleotida. Nah ini kan harus diganti dengan DNA dong, karena kalau nggak diganti dengan DNA nanti campur ini untai DNA kok ada RNA-nya kan gitu ya. Jadi ini harus didegradasi. Nanti didegradasi, kemudian ini juga disambung, didegradasi kemudian disambung. Nah, ceritanya merah-merah itu diganti dengan DNA. Nah, fungsi dari DNA ligase ini adalah sebagai lem, ya menggabungkan ya dua untai sekuen DNA yang terpisah. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini juga. Jadi ibaratnya kalau yang bawah ini adalah leading strand itu continue penambahan nukleotida, tapi kalau yang atas tuh bertahap. Karena apa? Arah 5-3-nya ini nggak bisa. Ya, kalau dipaksakan 5-3-nya nanti kalau ke sana, yang ini ke sana, itu nggak sejalan, nggak paralel. Padahal kan tadi katanya paralel ya, anti paralel. Maksudnya tuh ya paralel tapi berkomplement. Tapi kalau ini nggak leading strand, nggak lagging strand, jadinya nggak bisa paralel. Oke, jadi kalau ada bentukan seperti ini yang dimaksud arah replikasi adalah kita ikuti yang bawah nih ya 5-3. Jadi arah membuka untai DNA itu disebut sebagai arah replikasi. Sementara yang atas tuh hanya mengikuti aja. Yang lagging strand itu mengikuti. Ya. Oke, saya kira ini cukup jelas proses penambahan apa itu. Suaranya kok ngeri ya ini. Terlalu keras ya. Bu Cici sampai di sini. Sampai di sini ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Saya masih punya video untuk menjelaskan tadi proses replikasinya ini ya. Coba saya tunjukkan sekarang videonya. Kalau tadi itu kan teorinya ya, fungsi masing-masing. Oke, sekarang kita coba lihat ke videonya. Oke. Ini insya Allah akan lebih jelas. Ya. Ya, jadi ini adalah gambaran DNA double helix yang siap melakukan replikasi. Nanti ada titik di mana replikasi itu akan dimulai. Nah, begitu. Nah, ya. Jadi ini ada tanda-tanda DNA ini akan melakukan penggandaan diri. Jadi ini dipicu oleh kebutuhan sel untuk bertambah besar ya, atau bertambah berkembang biak, bertambah banyak. Oke, seperti ini. Terus kok lama ya. Nah, ini terjadi pembukaan ya pada titik origin of replication itu DNA akan membuka, kemudian disangga tadi oleh enzim helikase, dibantu gyrase ya dan beberapa protein binding ya, supaya nggak menutup lagi.
karena mau diisi dengan nukleotida baru. Jadi jangan bingung, Bu, tadi gambar helikasenya gitu kok sekarang gini ya. Ini kan animasi ya, maksudnya ilustrasi gitu kan. Oke, yang penting Anda memahami, oh ini ada untai, 2 untai, yang satu leading, yang satu lagging. Nah, kalau yang ditempeli primase, ini berarti tadi leading apa lagging ya? Ada yang masih ingat? Leading, Bu. Berarti memperhatikan ya. Jadi Leading, Bu. betul, yang ditempeli primase ini berarti yang leading. Nah, terus penambahan NTP-nya normal ya, karena udah diarahkan oleh enzim, dia akan mengikuti aja gitu. Terus continue, nggak ada putus-putus ya. Tapi ini masih istilahnya masih primernya nempel dulu nih ceritanya. Primer ini RNA ya, jadi RNA, ada urasilnya. Nah, kedatangan polimerase ini tanda-tanda akan terjadi penempelan nukleotida. Nah, ini. Jadi dia akan menempel sesuai arah yang ditunjukkan oleh primer. Ingat, primer ini tadi itu adalah RNA, nanti akan terdegradasi. Nah, jadi seperti ini penambahannya, ini continue. Ya, jadi penambahannya seperti itu continue. Nah, yang bawah ini masalahnya, dia nggak bisa continue juga. Ya, karena arah 53-nya itu dari kiri ke kanan. Gimana nih? Nanti arahnya jadinya yang satu menambah panjang yang sebelah kanan, yang 53-nya nah ini nggak ketemu gitu. Maka perlu bantuan Okazaki fragment. Ya, jadi Okazaki fragment ini tadi yang ditandai oleh yang warna abu-abu ini ya. Gitu. Jadi adanya fragmen-fragmen Okazaki ini nanti akan membantu penempelan di NTP-nya itu menjadi discontinue. Ya, tapi jadi fragmen Okazaki adalah fragmen yang terbentuk dari penempelan nukleotida yang diawali dengan penempelan primer. Jadi primernya banyak kalau di yang lagging strand. Jadi di strand yang lagging itu penempelan primernya lebih banyak. Kalau tadi yang leading hanya sekali. Gitu. Terus diisi kan. Nah, yang fragmen yang mengisi nih yang disebut Okazaki tadi. Nah, tetap ada primasenya sama dengan yang leading tadi, tapi primasenya banyak. Ya, jadi terus diisi gapnya itu diisi dengan fragmen Okazaki dibantu oleh enzim polimerase ya, karena kalau nggak ada polimerase nggak bisa nempel di NTP-nya. Nah, kemudian ada eksonuklease ini apa? Untuk mendegradasi primase tadi, karena primase tadi itu RNA. Ada urasilnya, padahal kalau DNA kan nggak ada urasil ya, diganti dengan yang sesuai. Ya, nukleotida yang sesuai. Jadi seperti ini terjadinya replikasi. Kemudian ada proofreading. Oh maaf, sebelum proofreading itu ada ligase. Jadi gap-gap yang mungkin terputus, terutama yang di strand lagging tadi gara-gara banyak primasenya, ada fragmen Okazaki kan ada potongan-potongan. Nah itu disambung sama ligase ya supaya nggak ada celah-celah. Karena kalau ada celah-celah nanti DNA-nya mudah rusak ya. Jadi harus dilem oleh DNA ligase. Setelah dilem ini sebenarnya ada tahap proofreading. Jadi cek. Jangan-jangan timin kok ditempeli guanin itu bisa aja terjadi ya. Jadi itu harus dicek supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses penggandaan dirinya. Tuh. Nah, terus terbentuklah 2 untai double helix DNA. Yang satu cetakan, di setiap untai itu ada bagian yang lama dan ada bagian yang anakan yang baru. Nah, ceritanya seperti itu sebenarnya replikasi itu ya. Oke, ini karena YouTube minta nilai terbaik ini maksudnya mau di like gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya. Insya Allah jelas, Bu. Alhamdulillah. Ini saya menyiapkan kuis. Tapi kuisnya itu dikerjakan besok karena Bu Norma mau memastikan kalian itu membaca dulu materinya, jangan langsung ngerjain. Nanti kalau ngerjain trial error. Ya. Baik, kalau memang sudah jelas, nanti Anda tunggu besok ya. Jadi kuisnya ready besok dikerjakan itu sebagai nilai dari saya. Kan setiap dosen nanti akan memberi nilai yang digabung
Jadi nilai dari saya itu dari kuis. Gitu. Baik, Izin Ibu. bertanya Bu, itu kira-kira dibukanya jam berapa ya Bu untuk kuisnya? Besok pagi jam 7. Karena saya mau memastikan Anda menonton video dulu dan membaca PowerPoint yang saya berikan tadi ya. Ya, baik Ibu. Terima Baik, kasih Bu. baik Ibu. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kaitannya dengan pembelahan sel apa Bu gitu ya? Pak, ini sebenarnya ada lagi satu video saya tampilkan lagi lah ya sebagai penutup. Ada satu video lagi yang menggambarkan hubungan replikasi itu dengan pembelahan sel. Nah ini. Mana ya dia ya? Tadi itu kan, bentar ya. Oh, tadi ketutup. Kayaknya ini atau ini. Nah, jadi kalau digambarkan di bakteri, ya pada saat mereka melakukan pembelahan sel, sebenarnya ini diawali oleh pembelahan DNA-nya dulu ya, bukan pembelahan, penggandaan DNA supaya antara sel yang lama dan baru itu memiliki materi genetik yang sama, gitu ya. Ini yang mau saya tampilkan yang ini. Jadi sebenarnya banyak sekali video replikasi itu di YouTube ya. Kalau Anda ingin tahu, ini dikasih subtitle aja. Nih. Nah, ini ceritanya kalau di kromosom eukariotik kan begini ya. Kalau eukariot itu kan tidak sirkular. Nah, berarti harus dipahami ini nanti terjadinya di kromosom, DNA kromosom. Sementara kromosomnya bakteri itu bentuknya sirkular. Nah, begini. Nanti jadi bagaimana Bu kalau terjadi replikasi ya? Nanti jadi dua lingkaran gitu ya. Nah, kalau di eukariot seperti itu, kalau di bakteri seperti ini. Nah, terbentuk dua lingkaran baru. Bedanya apa dengan plasmid ya? Kalau plasmid ukurannya kecil sama-sama sirkular ya, tapi ini jauh lebih besar dibanding plasmid. Dan tidak semua bakteri itu kan memiliki plasmid. Apakah nanti plasmidnya juga ikut membelah? Iya, karena kalau mau pembelahan sel itu semuanya harus double ya. Gitu. Ini gambarannya. Kalau di sel itu terjadi pembelahan itu diawali dari DNA-nya dulu, DNA kromosomal. Sekali lagi yang eukariot tadi di nukleus, kalau dari bakteri itu di sitosol ya. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya tadi yang tahap-tahap tadi itu dikelompokkan menjadi 3 gitu aja ya. Ada beberapa versi. Nah ini diulangi lagi tapi dengan gambar yang berbeda. Anda harus tetap mengerti. DNA mau digambarkan hitam putih berwarna sama ya, tetap ada origin of replication-nya dulu gitu untuk memulai proses replikasi. Yang atas bawah itu beda, yang satu leading, yang satu lagging. Nih ketemu lagi sama helikase ya, Mang Bu Nurma suka ngulang-ngulang gini biar inget terus aktornya ya. Aktornya siapa sih ini yang membuat garpu replikasi kan gitu. Nih. Kemudian ada polimerase ini pasti ya untuk membantu penempelan nukleotida. Nah, yang ungu nih ada yang tahu kira-kira apa nih yang ungu nih? Ayo, ada yang kira-kira bisa menginterpretasi yang ungu nih apa ya? Ada yang tahu? Primer. Nah, ini berarti paham. Walaupun gambarnya diubah-ubah kayak apapun, masih bisa nangkap ini primer, Bu. Ya, betul. Anda betul ya. Ini primer. Ya, gitulah ceritanya. Dulu zaman Bu Nurma kuliah nggak ada video kayak gini ya. Jadi Bu Nurma dulu tuh pusing kalau replikasi itu. Sekarang gampang banget tuh. Gambar apa tuh videonya bagus sekali. Ya. Ya. Jadi itu ada primer ditempel begitu. Ini yang fase lagging ya. Sebentar, ini lagging apa leading atau ini tadi? Nah, itu sebentar saya gedein dulu. Jadi ini ada klemnya ya. Jadi klem-klem gitu yang membuat DNA itu terbuka. Kalau ini adalah enzim polimerase yang hijau ya.
Hmm. Ya, jadi kalau inisiasi itu berarti penempelan primer lah ya intinya ya. Nah, yang bawah ini cuma satu primernya, yang atas lebih dari satu kita bisa menebak. Berarti yang bawah ini adalah leading, yang atas ini adalah lagging kan gitu ya. Sudah paham mahasiswa. Yang hijau-hijau ini berarti adalah polimerase. Terus ini elongasi itu berarti penambahan nukleotida ya. Adenin, guanin, DNTP atau istilahnya DNTP. Untuk menambahkan basa sebenarnya secara komplement. Bisa nggak terjadi kesalahan di sini? Bisa. Jadi kadang-kadang penambahan nukleotida ini mengalami kesalahan. Nanti akan ada checking ya, dicek. Nah kadang-kadang checkingnya juga kelolosan. Nah itu nanti akan disebut mutasi ya. Jadi ada terjadi perubahan apa itu namanya urutan basa itu karena ada kesalahan dalam proses ini. Ini proses yang sangat penting. Gitu ya. Nah ini untuk lagging strand-nya primernya banyak karena harus apa itu menempel pada beberapa titik untuk kemudian diperpanjang. Jadi elongasinya kalau pada lagging strand itu adalah pembentukan fragmen Okazaki. Jadi elongasi juga ditandai dengan terbentuknya fragmen Okazaki. Nah, saya kira begini. Ya, saya kira nanti bisa dilanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya besok jam 7 saya buka. Itu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, makasih. Ibu. Ibu.